Kami berdoa biarlah setiap kami maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan boleh setia terhadap setiap apa yang kami dengarkan, dan biarlah Roh Kudus sumber pertolongan kami yang akan memampukan kami melaksanakan setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak izinkan setiap kuasa-kuasa apapun mencuri kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Saat kami mengusir setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan sore hari ini. Kami penting pergi di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari ruangan ini. Sepenuh waktu ini biarlah menjadi waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita ini berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore Shalom Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online pada saat sore hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, pernahkah saudara berpikir kenapa Tuhan menciptakan manusia? Apa yang menjadi alasan kenapa Tuhan menciptakan kita manusia? Apakah Tuhan tidak ada kerjaan sehingga Dia iseng-iseng kemudian Dia ciptakan kita manusia? Ataukah Tuhan sedang uji coba dengan ciptaannya termasuk di dalamnya manusia? Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah main-main dalam menciptakan manusia. Sebetulnya kalau Adam dan Hawa itu mau taat akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan, saya percaya hidup manusia sampai kita saat ini tentu akan mengalami kebahagiaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka berdosa dan mereka harus kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu saudara, maka Tuhan punya tujuan terhadap kondisi manusia yang seperti itu. Bagaimana supaya manusia itu boleh kembali kepada rancangan Tuhan? Bagaimana manusia itu supaya bisa diselamatkan? Nah, oleh karena itu kita semua bekerja sama untuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan, agar tujuan Tuhan untuk keselamatan manusia itu boleh benar-benar tercapai. Jadi sederhananya saudara, apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Saya percaya tujuan Tuhan menciptakan manusia sebetulnya agar manusia itu memperoleh keselamatan. Dan saya percaya saudara semua yang hadir pada saat sore hari ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Saudara yakin saudara sudah selamat? Amin. Sekali lagi, saudara yakin saudara sudah selamat? Apa yang membuat saudara selamat? Apa? Karena kita percaya, beriman, menerima Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita semua sudah masuk dalam program keselamatan daripada Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur untuk hal itu. Tetapi yang menjadi masalah, apakah tujuan Tuhan kepada kita hanya berhenti di saat kita sudah menerima keselamatan? Apakah setelah kita selamat terus sudah selesai? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Kalau tujuan Tuhan supaya selamat dan kita sudah memperoleh itu selesai, maka untuk apa kita ada di sini? Itu yang menjadi masalah. Saya percaya sebetulnya bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita selamat, dan amin, kita sudah selamat. Tetapi Tuhan punya tujuan selanjutnya yang harus kita raih. Saya percaya bahwa setiap penemu, ketika dia menemukan sesuatu atau dia merancang sesuatu, pasti punya tujuan. Ya. Kenapa di depan saya ini ada stand cagak HP? Apakah orang yang menemukan cagak HP ini tidak punya tujuan menciptakan itu? Tentu dia punya tujuan. Coba kalau tidak ada cagak HP-nya ini, maka istri saya sepanjang 30 menit penyampaian firman Tuhan, dia harus megang terus HP-nya, tidak boleh gerak dan pasti capek.
Maka untuk meringankan tugas istri saya, maka diciptakanlah oleh penemunya stand atau tripod ini. Tetapi saudara, mungkin di antara manusia yang memiliki tripod, ada mungkin di antara mereka yang tidak paham ini fungsinya apa. Karena mungkin orang melihat, misalnya orang itu yang tidak punya HP atau tidak tahu teknologi gitu ya saudara, iki tiang go opo ya, ini besi buat apa? Mungkin mereka akan menggunakan untuk gebuk tikus, gebuk kucing, dan lain sebagainya. Nah, ketika sang penemu melihat kondisi itu saudara, maka saya percaya dia akan berkata seperti ini, aku menciptakan tripod ini bukan untuk gebuk kucing. Aku menciptakan tripod ini supaya mempermudah manusia ketika dia mau meletakkan HP-nya untuk mengambil video atau foto. Ini semoga menjelaskan kepada kita bahwa ternyata saudara, banyak orang-orang Kristen saudara yang tidak sejalan dengan tujuan Tuhan menciptakan dirinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan bersama-sama, setelah kita diselamatkan, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perjuangkan. Nah, saudara, mengerti tujuan kita sebagai orang percaya itu akan membuat hidup kita semakin efektif dan efisien. Kenapa saya katakan seperti ini? Sebagai contoh, kalau misalnya saudara tidak punya kerjaan, di rumah tengok-tengok, kemudian saudara berpikir, wah, aku pengen ke Magelang. Maka keinginan untuk ke Magelang ini menjadi sebuah tujuan. Tetapi tujuan yang masih umum sekali sifatnya, karena Magelang itu luas. Kemudian dipersempit. Aku mau ke Magelang, aku mau ke toko Swalayan Gardena, aku mau belanja sesuatu di sana. Karena saudara punya tujuan yang jauh lebih spesifik, maka saudara dengan efektif, efisien, saudara bisa sampai ke Gardena Magelang. Coba saudara bayangkan, kalau misalnya kita mungkin punya tujuan, aku pengen ke Magelang, tapi aku tidak tahu ke Magelangnya mau kemana, apa yang akan terjadi saudara? Saya percaya kita hanya akan berputar-putar di Magelang, kemudian kita akan menghabiskan banyak uang kita karena harus membeli bensin. Selain itu mungkin kita akan kepanasan, mungkin kita juga mungkin akan kehujanan, banyak energi yang terbuang, tahu-tahu sudah malam, dan kita pulang dengan hasil nihil. Tidak ada yang bisa kita dapatkan. Yang ada cuma belum. Mau sedinoan tuh aku ngapain? Kok cuma mutar-mutar? Nah, sesungguhnya inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Dia tidak tahu kenapa dia jadi orang Kristen saudara setelah dia diselamatkan, sehingga hidupnya hanya berputar-putar saja, tidak pernah mengalami peningkatan, kenaikan secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa menemukan tujuan Tuhan selanjutnya setelah Tuhan menciptakan kita, agar hidup kita menjadi efektif dan efisien. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada 3 hal saudara yang akan menolong kehidupan kita supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang terarah, yang efisien.
tidak muter-muter saja setelah kita diselamatkan. Yang pertama, tujuan ke atas. Kenapa saya menggunakan arah di sini? Supaya mempermudah kita mengingat. Pertama adalah tujuan ke atas. Apa sih yang harus kita kejar dalam hidup ini? Maka kalau kaitannya itu dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Yang pertama, kaitannya diri kita dengan Tuhan adalah carilah yang namanya perkenanan Tuhan, favor of God. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, berapa Tuhan Yesus umurnya ketika di dunia? Berapa? 30, 1, 2, 3, 4, 33,5 tahun. Menurut Bapak Ibu Saudara, umur 33,5 tahun kemudian meninggal, dan kita tahu Yesus bangkit kembali, itu usia yang singkat atau tidak? Untuk ukuran manusia sangat singkat. Mas Bowo umurnya berapa tahun? 29, 4 tahun lagi gitu ya. Sampai di sini yang umur sekitar 33. Oh, Mas Tanto. Mas Tanto. Kalau untuk ukuran dunia, ukuran normal manusia, maaf ya Mas Tanto ya, meninggal di usia Mas Tanto singkat tidak, saudara? Sangat singkat hidupnya. Yang pertama Tuhan Yesus sendiri, tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah Stefanus. Alkitab mencatat bahwa Stefanus ini seorang yang saleh, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak banyak yang dicatat oleh Alkitab mengenai Stefanus. Tetapi yang luar biasa, saudara, ketika Stefanus itu hendak mati di Raja Batu, Alkitab katakan surga terbuka. Surga terbuka artinya Tuhan sangat puas dengan kehidupan Stefanus. Kalau saudara pernah kuliah, biasanya ada hasil predikat-predikat kelulusan. Ada yang dikatakan lulus, ada yang dikatakan cum laude, ya, lulus dengan apa? Dengan kebanggaan atau apa ya? Lulus dengan pujian. Pertanyaannya adalah suatu saat ketika kita hitung-hitungan biji nilai dengan Tuhan, bagaimana nilai kita? Apakah sangat memuaskan atau rata-rata? Itulah PR kita. Itu hal yang pertama, tujuan ke atas. Selalu tanyakan apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita atau tidak. Sekarang yang kedua, saudara, yaitu tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam, kaitannya dengan diri sendiri. Setelah saudara dan saya diselamatkan, terus apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan melihat diri kita. Apakah setiap hari, semakin hari, kita itu semakin mirip Tuhan Yesus atau tidak? Ini adalah sebuah gambar yang sangat bagus. Saya diberkati melalui gambar ini. Ketika saudara bercermin, apakah pantulan cermin itu adalah Tuhan Yesus atau tidak? Artinya begini, saudara, ketika orang lain melihat saudara, apakah mereka melihat Tuhan Yesus atau tidak? Maka karakter Kristus menjadi harga mati bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat standar dunia, kedewasaan itu bicara soal bagaimana punya mental yang baik, sifat-sifat yang baik. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita sudah diberi contoh. Baiknya dunia dengan baiknya Tuhan itu beda. Kalau saudara mau dikatakan orang yang baik di hadapan Tuhan, sederhana. Ada Yesus tidak dalam hati kita? Tidak dalam
dalam hidup kita? Itu pertanyaan. Adakah karakter Yesus dalam hidup kita? Di dalam Galatia pasal 4 ayat 19 di sana dikatakan, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Untuk menjelaskan ayat ini, saudara, next. Ini ada gambar foto. Foto siapa, saudara? Itu foto saya. Yang pakai tentara itu foto saya. Saya dulu senang sekali ketika saya dibelikan baju tentara, saudara. Saya minta baju ini nangis-nangis di depan toko Yusamin Magelang. Saya masih ingat waktu seusia itu. Wah, senang sekali dapat ini. Yang sebelahnya fotonya siapa? Siapa Pak Budi? Tidak dengerin siapa? Fotonya Okta. Ya. Apa maksud saya membuat foto ini? Begini, saudara, suatu saat saya ngobrol sama anak saya Nina. Saya tunjukkan sebuah foto. Ini siapa? Nina jawab, ini kakak. Padahal saudara, tahukah bahwa itu bukan foto kakaknya, tapi foto kecilnya saya. Jadi ternyata Nina pun akhirnya tidak tahu kalau ternyata itu foto papahnya. Karena apa? Karena mirip sekali bapak sama anak ini. Sehingga kalau suatu saat Okta itu jalan-jalan ke kenalan, kalau artinya Mas Rian sama bahwa orang-orang mungkin mereka akan berkata seperti itu, kayak mesti anaknya Pak Yusua. Loh, kenapa? Wajahnya mirip kok. Ya. Jadi karena ada hubungan istimewa antara saya dan Okta, maka orang akan bisa menilai bahwa Okta itu anaknya Pak Yosua tanpa harus Pak Yosua ada di sana. Karena dari wajahnya, dari bentuknya mungkin sama waktu kecilnya saya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah yang sebetulnya sedang dicari-cari oleh dunia. Mana sih Kristus? Nah, seharusnya kitalah yang memancarkan itu, sehingga orang dunia bisa tahu, oh, itu pasti orang Kristen. Oh, itu pasti anak Tuhan. Kenapa? Dari sifat, tingkah lakunya mirip Tuhan Yesus. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh itu tidak bisa ditipu, saudara. Tidak bisa ditipu. Akan ketahuan orang Kristen yang sungguh-sungguh karena Yesus ada dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu sekarang pertanyaannya bagaimana ya supaya saya itu bisa memiliki karakter Kristus? Maka kata kuncinya adalah harus punya hubungan yang erat. Karena Okta itu anak saya, hubungannya sangat erat. Maka gen dalam hidup saya ada dalam gennya Okta. Sifat-sifat saya ada dalam sifat-sifatnya Okta. Sama Bapak Ibu, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka sifat-sifatnya Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Pendeta Erastus Sabdono pernah katakan, dia menyampaikan seperti ini: kalau engkau ingin melihat seperti apa Tuhan Yesus, lihatlah diriku, bukan sombong, bukan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya tugas. Tuhan ciptakan kita karena Tuhan ingin kita seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya rindu kita semua memahami kebenaran ini. Apa karakter-karakter Kristus? Ini ada sebuah slide, cuma saya tidak tahu apakah saudara bisa melihatnya karena mungkin itu kecil. Ini adalah karakter-karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal 5, saudara tentu kenal ada 9 buah roh.
Kemudian dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus memberikan kriteria-kriteria orang-orang yang pantas untuk diangkat sebagai penilik jemaat, pemimpin jemaat. Karakter-karakter Kristus yang harus ada. Kemudian diulangi di dalam 1 Timotius pasal 6, kemudian 2 Timotius pasal 2. Dari sekian banyak karakter-karakter Kristus, ada dua yang selalu disebutkan, paling tidak. Yang pertama adalah kasih. Kasih. Maka di dalam di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi dari sekian daftar sifat-sifat Kristus, ada dua yang paling menonjol yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih. Apakah kasih sudah ada dalam hidup kita? Kasih yang seperti apa? Kasih yang agape, kasih walaupun, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus, itu harus ada. Yang kedua, kesetiaan. Kasih, dan yang kedua, kesetiaan. Maka pemazmur berkata, jangan sampai kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, ya, dan menjadi loh dalam hatimu. Paling tidak kita anak-anak Tuhan, kalau mau mirip dengan Tuhan Yesus, harus punya dua buah ini. Apa tadi? Kasih dan setia. Yuk ucapkan sama-sama. Kasih, setia. Itu sifat unggul Tuhan Yesus yang harus menjadi milik kita. Jadi kita melihat sudah dua, saudara. Tujuan ke atas, bagaimana kita mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Tujuan ke dalam, bagaimana kita mengejar karakter Kristus dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tujuan keluar. Setelah Tuhan menciptakan kita, terus apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan diri kita terhadap dunia di luar kita? Maka jawabannya dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang ketiga, tujuan Tuhan menciptakan saudara adalah supaya kita jadi berkat. Amin. Dimanapun kita berada, jadi berkat. Semua pengen diberkati, Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena saya percaya semua kita pengen diberkati. Tetapi kalau saudara pernah membaca Alkitab, lebih bahagia mana? Diberkati atau memberkati? Memberkati atau diberkati? Bahagia semua, saudara. Tapi lebih bahagia ketika kita memberkati. Tuhan Yesus katakan lebih bahagia mereka yang memberi daripada yang menerima. Artinya apa, saudara? Tidak ada kebahagiaan yang menurut saya lebih indah selain daripada hidup kita bermakna bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Dan ini merupakan doa kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, agar dimanapun, kapanpun kita ada, kita jadi berkat. Sudah cukup mungkin hidup kita membuat Tuhan malu. Ini waktunya. Mari Bapak Ibu kembali kepada tujuan asal kenapa Tuhan menyelamatkan hidup kita, yaitu supaya kita jadi berkat. Semoga firman Tuhan pada saat sore hari ini akan menjadi nasihat bagi kita yang indah. Kalau mungkin selama ini kita tidak tahu kenapa saya jadi orang Kristen,
akan menolong kita supaya hidup kita lebih efektif. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kejar yang namanya perkenanan Tuhan, kejar yang namanya karakter Kristus, kejar yang namanya hidup jadi berkat. Saya percaya saudara lakukan 3 hal ini, hidup saudara menjadi efektif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.